GM dan Ford menarik diri dari AS dan mengalirkan investasi ke Tiongkok dan Meksiko. Bukan sekadar langkah bisnis, tetapi awal dari pergeseran kekuatan global. Siapa yang akan menang di era kendaraan listrik dan siapa yang akan tertinggal? Dalam video hari ini, kita menyelami topik yang memicu banyak perdebatan. Namun pertama-tama, catatan singkat. Konten ini hanya untuk tujuan analisis dan edukasi, tidak mewakili sikap politik atau organisasi manapun. Mari kita hadapi dengan pikiran terbuka dan sudut pandang kritis. GM dan Ford go global. Saat dunia memasuki era kendaraan listrik, General Motors, GM dan Ford, dua pilar ikonik warisan otomotif Amerika, telah mengambil langkah berani, memangkas ribuan pekerjaan, dan mengalihkan investasi mereka ke luar negeri. Namun ini bukan sekadar soal bisnis. Ini adalah tanda jelas dari restrukturisasi geopolitik dan teknologi yang lebih luas di jantung industri otomotif global. GM mengejutkan publik dengan mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 14.000 karyawan dan penutupan 5 pabrik di seluruh Amerika Serikat. Ini bukan sekadar langkah penghematan, ini mencerminkan visi jangka panjang, beralih ke kendaraan listrik, EV, sambil memperluas produksi di Tiongkok dan India, dua negara berpenduduk besar yang mengalami urbanisasi cepat dan menawarkan insentif pemerintah kuat untuk adopsi EV. Ford mengambil jalur serupa, memangkas 2.000 pekerjaan dan mengucurkan $50 miliar ke proyek T3 yang bertujuan mengembangkan generasi berikutnya dari kendaraan listrik. Secara khusus, Ford bermitra dengan Blue Oval SK dan BML untuk memajukan teknologi baterai solid state, loncatan besar dalam efisiensi dan daya tahan dibanding baterai lithium-ion tradisional. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan jangkauan EV, tetapi juga secara drastis mengurangi waktu pengisian daya, faktor krusial dalam memenangkan hati konsumen global. Namun ada lapisan yang lebih dalam kisah ini. Pergeseran dalam rantai pasokan global. Investasi agresif GM dan Ford di Meksiko, India, Tiongkok, dan Asia Tenggara mencerminkan kenyataan bahwa biaya tenaga kerja yang lebih rendah, fleksibilitas regulasi, dan kedekatan dengan sumber daya strategis seperti litium dan kobalt membuat negara berkembang lebih menarik dibanding AS. Namun, transformasi ini meninggalkan celah signifikan dalam lapangan kerja dan kesejahteraan sosial di kawasan industri Amerika. Kota-kota yang dahulu dikenal sebagai bagian dari sabuk karat, seperti Ohio, Michigan, dan Pennsylvania, menghadapi kehilangan pekerjaan yang tajam, yang mengarah tidak hanya pada kesulitan ekonomi, tetapi juga ketidakpuasan sosial dan polarisasi politik yang tumbuh. Satu kebenaran tak terbantahkan muncul. Di era globalisasi baru ini, negara yang menguasai teknologi baterai dan produksi EV akan memegang dominasi strategis, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara politik, dari keamanan energi hingga kendali atas rantai pasokan global. Ketika Tiongkok terus mendominasi penambangan, pemurnian, dan manufaktur baterai logam tanah jarang, perusahaan Amerika yang pergi ke luar negeri juga merupakan reposisi strategis dalam menghadapi persaingan yang meningkat dengan Beijing. GM dan Ford memilih jalur optimal bagi pemegang saham dan nilai pasar. Tetapi apakah ini masih jalur untuk pekerja Amerika? Pertanyaannya bukan hanya siapa yang akan membuat mobil listrik, tetapi siapa yang akan menikmati mimpi teknologi dan siapa yang akan tertinggal. Menurutmu bagaimana? Suatu hari anakmu mungkin bertanya, "Ayah, mobil Amerika dibuat di mana?" Dan kamu harus menjawab, "Beijing atau Bangalore?" Tulis tebakanmu di komentar. Mari kita lihat siapa yang bisa memprediksi masa depan EV lebih baik dari Tesla. Trump membalas dengan tarif tinggi. Sebagai tanggapan atas perusahaan besar seperti GM dan Ford yang memindahkan produksi dari Amerika Serikat, Presiden Donald Trump meluncurkan senjata ekonomi terkuatnya, tarif 200% atas mobil dan produk impor. Langkah ini dimaksudkan sebagai pesan tegas, dirancang untuk menekan perusahaan agar kembali berinvestasi dalam negeri dan menghukum negara-negara yang dianggap mendapat keuntungan dari ketidakseimbangan perdagangan Amerika, terutama Tiongkok, Jerman, Jepang, dan Meksiko.
Namun, alih-alih menarik kembali produksi ke AS, kebijakan ini memicu dampak negatif yang besar, mengguncang pasar keuangan, dan mengganggu rantai pasokan global. Segera setelah pengumuman tarif, pasar saham AS anjlok. Dow Jones turun lebih dari 800 poin hanya dalam 48 jam, sementara Nasdaq dan S&P 500 ikut menyusul karena kekhawatiran biaya input yang melambung dan menurunnya permintaan konsumen. Produsen mobil internasional, banyak di antaranya mengoperasikan rantai pasokan dari Asia hingga Amerika Latin, mulai membekukan investasi atau mengarahkannya ke wilayah yang lebih ramah perdagangan, seperti Kanada dan Asia Tenggara. Dan bukan hanya industri otomotif yang terdampak, barang konsumsi, termasuk peralatan rumah tangga, komputer, ponsel pintar, bahkan perangkat medis, terpengaruh karena banyak komponen dan bahan baku mereka bersumber dari luar negeri. Menurut estimasi dari National Bureau of Economic Research, NBER, tarif Trump menyebabkan rumah tangga rata-rata Amerika membayar tambahan $800 hingga $1.200 per tahun karena kenaikan harga produk. Yang lebih kritis lagi, langkah ini memicu serangkaian tarif balasan dari mitra dagang utama. Tiongkok membalas dengan bea tinggi atas kedelai, daging babi, dan suku cadang pesawat dari AS, menargetkan negara-negara bagian pertanian dan industri yang menjadi basis pemilih Trump. Uni Eropa membalas dengan tarif atas bourbon, sepeda motor, dan tekstil. Negara seperti Kanada dan India dengan cepat mengikuti. Pada tingkat yang lebih dalam, kebijakan ini mengungkap kelemahan struktural dalam manufaktur Amerika. Ketergantungan berat pada jaringan pasokan global yang tidak bisa dibangun kembali dalam semalam. Sebagian besar baterai litium, magnet tanah jarang, dan komponen semikonduktor, krusial untuk mobil, ponsel, dan senjata canggih, diproduksi di luar negeri, terutama di Tiongkok dan Korea Selatan. Tarif tidak membawa perusahaan kembali ke rumah. Mereka hanya menaikkan biaya, menciptakan ekonomi tambal sulam dengan harga yang membengkak, tetapi tanpa peningkatan nilai tambah yang sepadan. Secara politik, langkah tarif 200% dari Trump mungkin menarik bagi pemilih proteksionis, tetapi itu mengasingkan komunitas bisnis, terutama perusahaan multinasional dan industri teknologi tinggi yang telah menjadi tulang punggung pertumbuhan Amerika di era digital. CEO terkemuka, dari Apple hingga Tesla, memperingatkan bahwa perang dagang dapat merusak daya saing jangka panjang Amerika, bukannya menghasilkan pekerjaan domestik seperti yang dijanjikan. Penggusuran tenaga kerja dan bangkitnya, angkatan kerja tak terlihat. Saat raksasa korporasi seperti GM dan Ford mengejar daya saing global dan pemerintah meningkatkan perang dagang atas nama kepentingan nasional, korban diam-diam mulai muncul. Tenaga kerja industri Amerika, bukan hanya para pekerja pabrik di Ohio atau Michigan, tetapi kelas pekerja yang lebih luas dan sering terabaikan, kontraktor, pekerja gig, pengemudi rantai pasokan, dan staf gudang, mereka yang membentuk kerangka ekonomi tetapi tidak memiliki perlindungan. Kelas pekerja ini kini menghadapi gelombang kerentanan baru. Dengan menurunnya pekerjaan manufaktur tradisional, banyak yang beralih ke logistik dan pekerjaan gig, sektor yang sangat bergantung pada rantai pasokan internasional yang justru terganggu oleh tarif. Ketika pabrik tutup atau pindah ke luar negeri, efeknya terasa tidak hanya dalam angka pengangguran, tetapi juga dalam penurunan kualitas pekerjaan secara menyeluruh. Tunjangan menghilang, keamanan kerja lenyap, dan dengan AI dan otomatisasi yang semakin berkembang di sistem pergudangan dan lini produksi EV, bahkan pilihan cadangan ini pun berada di tanah yang goyah. Hasilnya, kelas pekerja baru yang terus bekerja, tetapi tidak berdaya, terjebak dalam paradoks di mana pekerjaan melimpah, tetapi kesejahteraan tidak. Kebijakan tenaga kerja Amerika tertinggal oleh ekonomi global yang tak lagi bermain dengan aturan lama. Tanpa pembaruan berani terhadap perlindungan pekerja, pelatihan, dan kepemilikan dalam ekonomi hijau dan digital yang baru, angkatan kerja tak terlihat ini bisa menjadi demografis paling terancam secara ekonomi di abad ke-21. Sekutu-sekutu Amerika melawan balik.
Ketika pemerintahan Trump memberlakukan tarif 200% atas barang impor untuk melindungi industri domestik, sekutu-sekutu utama AES tidak hanya menyuarakan penolakan. Mereka merespons dengan langkah balasan yang terukur dan strategis yang mengancam fondasi dominasi keuangan dan perdagangan global Amerika. 1. Penjualan surat utang oleh Jepang, peringatan bagi jantung finansial Washington. Dalam langkah yang mengguncang pasar global, Jepang, lama menjadi pemegang asing terbesar kedua surat utang ASET, mengambil keputusan mengejutkan dengan melepas hampir 1,7 triliun utang Amerika. Ini bukan sekadar penyesuaian ekonomi, ini adalah pesan geopolitik kuat yang ditujukan langsung ke jantung mesin keuangan Washington. Konsekuensinya langsung dan signifikan. Imbal hasil obligasi jangka panjang melonjak karena pasokan membanjiri pasar, membuat pemerintah Amerika Serikat lebih mahal untuk meminjam dana. Ini pada gilirannya mempersempit ruang fiskal saat Federal Reserve tengah berada di jalur sulit, berusaha menekan inflasi tanpa membunuh pemulihan ekonomi. Sementara itu, dolar AS sen melemah seiring modal mundur dari pasar treasury, semakin menggoyahkan kepercayaan investor global. Namun dampaknya jauh melampaui Wall Street. Pelepasan aset oleh Jepang mencerminkan meningkatnya ketidaknyamanan terhadap perilaku fiskal dan geopolitik AES yang semakin tidak terduga. Dari kebijakan perdagangan yang berubah-ubah hingga aliansi regional di Asia yang goyah. Dengan beralih dari utang AES, Jepang tidak hanya mendiversifikasi kepemilikan, mereka menyampaikan pernyataan bahwa tidak ada hubungan finansial sekuat apapun yang kebal dari risiko politik. Kredibilitas AS sebagai mitra ekonomi jangka panjang yang stabil kini dipertanyakan, bukan oleh rival tetapi oleh sekutu lama. Kedua serangan balasan tarif UE, perang dagang baru di Atlantik Uni Eropa, yang tak lagi bersedia memainkan peran pasif dalam konfrontasi dagang ASEAN Tiongkok, meluncurkan gelombang tarif balasan sendiri, 25% untuk berbagai ekspor utama Amerika. Yang terjadi bukan hanya teguran diplomatik, tetapi serangan ekonomi langsung terhadap beberapa industri paling vital di AS. Otomotif, truk pick-up, mobil sport, dan kendaraan listrik buatan Amerika tiba-tiba menjadi 25% lebih mahal di pasar UE, membuatnya hampir tidak kompetitif dalam semalam. Produsen seperti Ford, GM, dan Tesla kehilangan pijakan penting di pasar seperti Jerman, Prancis, dan Belanda, di mana merek AS pernah menjadi simbol kinerja modern. Pertanian dan makanan, komoditas seperti daging sapi ASA, kedelai, jagung, dan selai kacang dengan cepat digantikan oleh pemasok dari Kanada, Australia, dan UE sendiri. Konsumen Eropa yang dikenal menghargai produk domestik dan regional beralih dengan cepat mempercepat kerugian bagi petani Amerika. Barang industri, tarif atas baja, aluminium, dan mesin berat semakin mengisolasi produsen AS, mendorong perusahaan Eropa membangun rantai pasok baru dengan Asia dan Amerika Latin. Efek riaknya menghantam wilayah AES yang bergantung pada ekspor industri, termasuk negara bagian seperti Michigan dan Ohio, basis utama pendukung politik Trump. Ini bukan sekadar kemunduran sementara. Ini adalah bukti nyata dari kenyataan baru bahwa kekuatan ekonomi Amerika yang dulu dianggap tak tergantikan, kini ditantang oleh blok Eropa yang semakin percaya diri dan mandiri. Kemitraan transatlantik yang dulu erat kini berkembang menjadi kontestasi global atas pengaruh ekonomi, politik, dan strategis. 3. Keuangan global menyesuaikan ulang. Dunia perlahan menjauh dari dolar. Jika dilihat secara keseluruhan, langkah Jepang dan UE menandai sesuatu yang jauh lebih dalam dibanding balasan jangka pendek. Ini menunjukkan peluruhan bertahap, namun pasti dari tatanan keuangan global yang lama, bertumpu pada kepemimpinan Amerika Serikat dan dominasi dolar. Bangkitnya alternatif, Eropa mempercepat pengembangan Instex, kendaraan keuangan yang dirancang untuk memfasilitasi perdagangan di luar sistem SWIFT yang didominasi AS. Sementara itu, perjanjian perdagangan bilateral dalam euro, yen, dan yuan semakin mendapatkan momentum dari Asia Tenggara hingga Amerika Selatan. Kemunduran petrodolar,
Tiongkok, dan Arab Saudi secara aktif mengeksplorasi transaksi minyak yang dihargai dalam yuan, sebuah perkembangan yang mengguncang fondasi sistem petrodolar, pilar utama dominasi dolar sejak 1970-an. Diversifikasi cadangan. Bank sentral dari Afrika hingga Amerika Latin diam-diam mulai mengurangi kepemilikan dolar AS, beralih ke campuran emas, obligasi denominasi euro, dan surat utang pemerintah Jepang. Ini bukan pemberontakan anti-Amerika, tetapi penyesuaian strategis untuk mengantisipasi volatilitas AS dan risiko geopolitik yang meningkat. Pada intinya, kita sedang menyaksikan munculnya dunia keuangan multipolar, di mana peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia tak lagi dijamin secara default, melainkan terus diuji oleh kepercayaan, stabilitas, dan konsistensi. Jika Washington terus menggunakan kekuatan finansialnya sebagai senjata lewat tarif, sanksi, dan kebijakan sepihak, mereka mungkin mendapati sistem global yang tak lagi berpusat padanya. Dampak luas. Kebijakan tarif 200% dari pemerintahan Trump bukan hanya mengejutkan bisnis dan sekutu, tetapi menjadi bentuk pajak tidak langsung terhadap dompet konsumen Amerika sehari-hari. Menurut data dari Biro Analisis Ekonomi IFAS, BIA, dan studi independen, harga konsumen dari mobil dan ponsel hingga makanan kemasan naik rata-rata 0,4% hingga 0,6% dalam 12 bulan pertama penerapan. Tingkat inflasi ini menambah biaya antara $800 hingga $1.200 per tahun untuk rumah tangga Amerika rata-rata, belum termasuk biaya tersembunyi seperti perawatan, suku cadang, dan biaya operasional yang lebih tinggi. 1. Otomotif. Dari simbol kebebasan menjadi kemewahan mahal. Selama beberapa generasi, mobil lebih dari sekadar alat transportasi di Amerika Serikat. Ia adalah ikon budaya, simbol mobilitas, kemandirian, dan partisipasi ekonomi. Kepemilikan dan mengendarai mobil merupakan inti dari American Dream. Namun hari ini, mimpi itu semakin jauh dari jangkauan banyak warga kelas pekerja dan menengah, karena mobil berubah dari kebutuhan yang dapat diakses menjadi kemewahan yang semakin mahal. Penerapan tarif atas suku cadang otomotif impor dan kendaraan rakitan utuh menimbulkan efek domino di seluruh industri. Baik itu sedan praktis maupun SUV keluarga, kenaikan harga kini berkisar antara $1.200 hingga $2.000 per kendaraan. Bagi banyak konsumen yang sudah menghadapi upah stagnan dan biaya hidup meningkat, beban tambahan ini mendorong kepemilikan mobil keluar dari jangkauan atau masuk ke dalam utang. Raksasa otomotif seperti Hyundai, Toyota, dan Nissan, yang dulu dikenal karena keandalannya dan harga terjangkau, beradaptasi dengan memindahkan produksi ke negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Eropa untuk menghindari beban tarif baru. Tapi strategi ini membawa biaya domestik yang tinggi, erosi perlahan dari lapangan kerja manufaktur Amerika. Negara bagian seperti Kentucky, Alabama, dan Tennessee, yang dulu menjadi pusat produksi mobil, mengalami perlambatan pabrik, pemutusan kerja, dan gangguan rantai pasok. Ini bukan sekadar soal ekonomi. Perubahan ini mengguncang ekonomi lokal yang selama ini bergantung pada industri otomotif, pekerja terampil, mekanik, insinyur, spesialis logistik tersingkir oleh keputusan global yang dibuat dari ruang rapat jauh. Pesannya jelas, sementara globalisasi mungkin melindungi keuntungan perusahaan, itu bisa membuat pekerja Amerika sangat rentan. Mobil, yang dulu alat pembebasan, kini menjadi simbol kemewahan yang menyoroti jurang antara kebijakan ekonomi dan realitas hidup. 2. Elektronik dan teknologi, inovasi tergerus, konsumen. Jadi sasaran dunia digital adalah bagian dari kehidupan kita semua, dari komunikasi dan pekerjaan hingga pendidikan dan hiburan. Namun teknologi yang menopang kehidupan sehari-hari kita kini menjadi kurang terjangkau dan, secara paradoks, kurang canggih. Dengan AS memberlakukan tarif tinggi atas barang impor dari Asia, biaya elektronik melonjak di seluruh lini, membuat bahkan perangkat teknologi dasar menjadi sulit dijangkau. Model iPhone baru yang dirilis setelah 2023 kini dapat membuat konsumen membayar lebih mahal antara $80 hingga $150.
laptop dari Dell atau HP, ponsel pintar, tablet, konsol game seperti PlayStation dan Xbox. Semuanya mengalami kenaikan harga antara 5% hingga 10%. Tapi ini hanya sebagian dari ceritanya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kompromi diam-diam terhadap kualitas. Untuk menghindari kehilangan pangsa pasar, banyak produsen memilih memangkas biaya di area lain, mengurangi inovasi produk, menggunakan bahan yang lebih murah, atau menawarkan fitur yang diperkecil. Ini berarti meski konsumen membayar lebih, mereka seringkali mendapatkan lebih sedikit. Pada akhirnya, teknologi yang dulunya merupakan gerbang menuju peluang kini menjadi alat eksklusi. Selain itu, sektor teknologi berkembang lewat momentum dan inovasi. Perlambatan rantai pasokan global, ditambah biaya produksi yang meningkat, dapat menghambat kemajuan, membatasi riset, dan menghalangi akses ke alat generasi berikutnya. Mahasiswa mungkin menunda mengganti laptop. Keluarga mungkin menahan diri membeli perangkat pintar. Dan usaha kecil yang bergantung pada teknologi murah untuk bersaing bisa tertinggal. Ini bukan lagi sekadar soal keterjangkauan. Ini adalah soal daya saing jangka panjang dan kesetaraan dalam akses inovasi. 3. Makanan. Ketika inflasi masuk ke meja makan, dari semua aspek yang terdampak kebijakan ekonomi, tidak ada yang terasa lebih langsung dibanding makanan. Ini adalah kebutuhan paling dasar manusia, dan ketika harga di toko bahan makanan mulai naik, dampaknya merembet ke setiap rumah tangga. Lingkungan perdagangan saat ini ditandai dengan tarif saling balas dan pembatasan retaliasi telah menekan ekonomi pangan Amerika secara besar-besaran. Daging sapi, produk susu, gandum, kedelai, dan buah impor kini berada di pusat perang tarif. Saat AES membatasi impor asing dan negara lain membalas dengan tarif atas ekspor pertanian Amerika, dampaknya dua arah. Petani domestik kesulitan menemukan pembeli, sementara konsumen membayar lebih mahal untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut perkiraan USDA, satu keluarga 4 orang kini mengeluarkan tambahan $20 hingga $35 per bulan untuk belanja makanan. Biaya yang tampak kecil di permukaan, tetapi cepat bertambah, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Di daerah pedesaan dan wilayah rawan pangan, di mana pilihan sudah terbatas, inflasi ini bisa berdampak besar terhadap nutrisi, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Namun kekhawatiran yang lebih dalam terletak pada kerentanan struktural yang diungkapkan. Sistem pangan Amerika, yang dulu dianggap sebagai model kelimpahan dan efisiensi, kini rapuh menghadapi guncangan geopolitik. Perselisihan dagang mungkin tampak abstrak, tetapi itu menentukan apakah seorang ibu bisa membeli sayuran segar, apakah sekolah bisa menyajikan makan siang sehat, atau apakah lansia dengan pendapatan tetap bisa membeli cukup makanan untuk sebulan. Pelajaran di sini sangat jelas. Ketahanan pangan kini bukan lagi sekadar isu kemanusiaan. Ini adalah cerminan langsung dari kebijakan perdagangan. Ketika tarif dijadikan senjata, itu tidak hanya menantang pemerintah asing, itu juga menantang meja makan jutaan keluarga Amerika. Tatanan perdagangan global, penataan ulang yang sunyi namun tegas. Ketika Amerika Serikat menggandakan tarif sepihak dan langkah-langkah proteksionis, transformasi yang lebih tenang dan strategis sedang berlangsung di seluruh dunia. Ekonomi-ekonomi besar tidak bereaksi dengan konfrontasi. Mereka merespons dengan reinvensi. Sementara Washington berupaya menutup diri, negara-negara lain secara metodis menggambar ulang cetak biru perdagangan internasional. Dan dengan itu, perlahan-lahan merebut pengaruh global dari AS dan dolar yang maha kuasa. 1. Era pasca dolar, munculnya ekosistem perdagangan independen. Di seluruh Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin, ekonomi-ekonomi kuat sedang membangun arsitektur keuangan yang tidak lagi mengorbit pada dolar Amerika Serikat. Ini bukan sekadar perlindungan sementara terhadap gejolak ekonomi. Ini adalah pergeseran strategi jangka panjang yang disengaja. Tiongkok telah mulai menetapkan harga transaksi minyak dengan Rusia, Iran, dan Arab Saudi dalam mata uangnya sendiri, Yuan, CNY, sebagai sinyal keinginannya untuk menjadikan renminbi sebagai alat tukar global.
Bersamaan dengan ini, Beijing mendorong Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan jaringan pembayaran CIPS, pesaing sistem SWIFT yang berpusat pada dolar. India juga membuat kesepakatan dagang dalam rupiah dengan negara-negara seperti Rusia, UEA, dan Indonesia, berupaya melindungi diri dari fluktuasi dolar dan risiko geopolitik masa depan. Sementara itu, Blok ASEAN secara aktif mempertimbangkan penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan intraregional, sebuah langkah yang akan semakin mendesentralisasi ketergantungan terhadap mata uang global. Langkah-langkah ini bukan sekadar penataan keuangan. Ini adalah penyesuaian struktural yang bertujuan mengurangi kerentanan terhadap sanksi AS, meminimalkan paparan terhadap kebijakan moneter AS, dan merebut kembali kedaulatan ekonomi. 2. Jalur Sutra Baru Tiongkok, membangun kekuatan lewat konektivitas. Berlawanan dengan langkah penarikan AS, Tiongkok memperluas jangkauannya melalui strategi luas dan metodis, Inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI. Lebih dari sekadar rencana investasi infrastruktur, BRI adalah upaya Beijing untuk membenamkan dirinya ke dalam nadi perdagangan global. Hingga 2024, lebih dari 150 negara dan organisasi telah menandatangani perjanjian BRI. Melalui pelabuhan di Sri Lanka, jalur kereta di Kenya, jalan raya di Eropa Timur, dan pusat logistik di Asia Tengah, Tiongkok diam-diam menenun jaringan ketergantungan baru. Kecemerlangan strategisnya terletak bukan pada deklarasi keras, tetapi dalam kepastian senyap dari jalan-jalan yang menuju Beijing. Ini bukan sekadar soal baja dan beton, ini tentang penguasaan narasi. Saat Washington mengeluarkan peringatan, Tiongkok menawarkan kontrak. Saat AS mundur, Tiongkok membangun ke depan. Beginilah kekuatan lunak tumbuh, melalui akses yang dapat diprediksi, pembiayaan yang stabil, dan persepsi keandalan. 3. Poros bergeser. AS menjauh dari pusat perdagangan. Selama beberapa dekade, dolar ASN bukan hanya mata uang, ia adalah alat pengaruh. Namun seiring volume perdagangan semakin mengalir melalui jalur dan mata uang alternatif, fondasi kekuatan ekonomi Amerika perlahan-lahan terkikis. Era hegemoni dolar yang dulu tertanam kuat pasca Perang Dunia II, kini menghadapi tantangan paling serius dalam satu generasi. Implikasinya luas. Kemampuan Washington untuk memberlakukan sanksi ekonomi mungkin berkurang karena semakin sedikit transaksi yang melalui sistem berbasis dolar. Ekonomi berkembang menemukan mitra pembangunan baru yang tidak mengaitkan bantuan dengan kesesuaian politik atau spekulasi Wall Street. Mata uang alternatif seperti yuan, euro, dan token digital regional perlahan dapat menggantikan peran dolar dalam cadangan dan perdagangan global. Ini bukan sekadar soal uang, ini soal momentum. Saat dunia menjadi multipolar dalam perdagangan, Amerika Serikat lebih terlihat sebagai pengamat daripada dirijen, menyaksikan pihak lain menyusun simfoni baru perdagangan global. Teknologi hijau sebagai medan pertempuran baru untuk kekuatan ekonomi. Di balik berita PHK dan tarif, perang yang lebih senyap sedang meningkat, bukan dengan hambatan perdagangan, tetapi dengan litium, kobalt, panel surya, dan paten. Saat dunia beralih ke dekarbonisasi, teknologi hijau menjadi ukuran baru kekuatan nasional. Dan Amerika Serikat dengan seluruh kekuatan ekonominya berisiko tertinggal. Tiongkok saat ini memurnikan lebih dari 70% litium dunia dan mendominasi produksi panel surya. Eropa mempercepat Green Deal-nya dan telah menerapkan pajak karbon perbatasan serta subsidi energi bersih di seluruh benua. Sementara itu, AS masih terbelah secara politik dan ekonomi tentang bagaimana melakukan transisi dari ketergantungan bahan bakar fosil ke kepemimpinan teknologi bersih. Tanpa kebijakan industri yang menyeluruh yang menggabungkan inovasi, investasi strategis, dan kolaborasi internasional, Amerika mungkin kehilangan lebih dari sekadar pangsa pasar. Ia bisa kehilangan pengaruh atas teknologi-teknologi yang akan menentukan masa depan transportasi, energi, dan sistem pertahanan. Undang-undang pengurangan inflasi,
IRA dari pemerintahan Biden adalah langkah awal menyuntikkan subsidi ke dalam produksi EV dan baterai. Tapi waktu semakin sempit jika Washington terus lebih fokus pada pembalasan dagang daripada percepatan inovasi. Ia mungkin akan sibuk mempertahankan industri kemarin, sementara negara lain membentuk standar global esok hari. Kekuatan super berikutnya tidak hanya akan mendominasi secara militer, tetapi juga mendominasi energi bersih, transportasi bersih, dan data bersih. Perlombaan EV baru saja dimulai. Keamanan nasional di era EV, dari ketergantungan minyak ke kerentanan baterai. Selama beberapa dekade, strategi keamanan nasional dibentuk di sekitar minyak, pasokan, rute, dan pengendaliannya. Perang dilancarkan, aliansi dibentuk, dan kebijakan luar negeri ditentukan oleh kebutuhan melindungi kepentingan bahan bakar fosil. Tetapi di abad ke-21, perubahan dramatis sedang terjadi. Masa depan keamanan energi bukan lagi minyak mentah, melainkan mineral penting dan komponen baterai. Transisi ke kendaraan listrik telah membuka lapisan kerentanan baru. Litium, kobalt, nikel, grafit. Ini adalah darah kehidupan baterai EV, dan sebagian besar ditambang atau diproses di segelintir negara, seringkali di bawah rezim otoriter atau tidak stabil. Lebih dari 80% kobalt dunia yang dimurnikan berasal dari Republik Demokratik Kongo, dan lebih dari separuh pemurnian litium global terjadi di Tiongkok. Ketergantungan ini tidak hanya memperkenalkan risiko pasokan, tetapi juga paparan strategis. Setiap gangguan, baik dari ketidakstabilan politik, larangan ekspor, atau serangan siber pada fasilitas pemrosesan, dapat melumpuhkan seluruh sektor ekonomi ALEAS. Departemen Pertahanan telah menandai ini sebagai perhatian kritis, memperingatkan bahwa transisi EV bisa menjadi kerentanan keamanan nasional, kecuali infrastruktur sumber domestik dan daur ulang diperluas secara besar-besaran. Pada dasarnya, beralih dari minyak tidak menghilangkan ketidakamanan energi, itu hanya mengganti mereknya. Medan pertempuran telah bergeser dari pipa ke pabrik baterai. Jika Amerika Serikat gagal mengamankan rantai pasokan mineralnya, ambisinya untuk kepemimpinan iklim dan kesiapan militer bisa sangat terancam. Momen Meksiko, kebangkitan, nearshoring, dan kekuatan industri baru. Saat perusahaan-perusahaan Amerika seperti GM dan Ford mundur dari tanah ADAS, mereka tidak sekadar mengejar upah murah. Mereka bertaruh besar pada model strategis baru, nearshoring ke Meksiko. Berbeda dengan offshoring tradisional ke Tiongkok atau Asia Tenggara, nearshoring membawa produksi lebih dekat ke perbatasan AS, menyeimbangkan biaya yang lebih rendah dengan kontrol yang lebih besar, logistik yang lebih pendek, dan risiko geopolitik yang berkurang. Meksiko dengan cepat muncul sebagai Detroit baru di Amerika Utara. Dengan tenaga kerja terampil, ketentuan perdagangan yang menguntungkan di bawah perjanjian USMCA, dan investasi yang meningkat dalam infrastruktur EV, negara ini menjadi magnet bagi produsen global. Tesla, BMW, bahkan pembuat baterai seperti CATL dan LG telah mengumumkan atau memperluas operasi mereka di koridor industri Meksiko yang sedang berkembang pesat. Namun transformasi ini membawa implikasi besar. Di satu sisi, ini menawarkan solusi parsial terhadap rapuhnya rantai pasok AS, mengurangi ketergantungan pada Tiongkok sambil menjaga produksi tetap berada di dalam belahan bumi barat. Di sisi lain, hal ini memperparah kehilangan pekerjaan di dalam negeri ASEAN, memicu reaksi politik dan narasi populis. Selain itu, kebangkitan Meksiko sebagai pusat manufaktur mengubah perannya di panggung dunia. Tidak lagi sekadar mitra junior dalam perdagangan era NAFTA, kini negara ini menjadi jangkar regional dalam transisi hijau dengan potensi untuk memengaruhi standar, dinamika tenaga kerja, dan inovasi di seluruh kawasan Amerika. Ini bukan sekadar soal geografi, ini soal reposisi geopolitik. Saat Washington memperdebatkan tarif dan kebijakan industri, perusahaan-perusahaan sudah bergerak ke selatan, membentuk ulang ekonomi Amerika Utara secara langsung. Perlombaan EV bukan sekadar soal teknologi,
Ini tentang pergeseran kekuatan global. Saat GM dan Ford keluar dari AS untuk berinvestasi di Tiongkok dan Meksiko, pertanyaan sebenarnya bukan lagi siapa yang membuat mobil, tetapi siapa yang mengendalikan masa depan. Dalam era baru ini, negara yang menguasai baterai, tenaga kerja fleksibel, dan rantai pasok global akan keluar sebagai pemenang. Dan yang tertinggal mungkin justru tempat lahirnya mimpi otomotif Amerika. Terima kasih telah menonton sampai akhir video ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami dapat terus menghadirkan analisis yang lebih seimbang dan realistis. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Kami selalu menghargai setiap perspektif yang dibagikan secara konstruktif. Sampai jumpa di video berikutnya.